itu adalah media santet. Pak PW. HP itu adalah khodam santet. Khodam itu ya jin itu Pak. Khodam santet. Kayak tadi kan ada jinnya, nah itu khodam namanya. Oke? Tahu khodamnya Koramil, tahu enggak? Ya khodamnya Koramil. Oh iya kode maksudnya. Selama tidak ditemukan media santetnya, khodam tidak akan keluar. Tapi Gus, di TV itu ada yang Gus, Fayakun langsung sadar. Ya sadar, tapi belum keluar. Gak percaya? Coba nanti praktek di rumah, kumat lagi tuh. Walaupun sudah lunas 7 juta. Itu 10 menit doang, konsultasi 10 menit. Mahal. Enak 400 itu. Itu pun kalian bisa ngobati orang, bukan jadi pasien. Maka saya dorong kalian semua untuk menjadi seorang walid terapis, bukan pasien. Nah kayak begini, kamu harus ini loh malah kamu harus jadi orang terapis itu. Saya jadi sementara pasien tidak apa-apa, tapi harus sembuh dan tolong orang. Kenapa? Karena saya tahu kesantet tidak enak, gitu loh. Jadi saya bisa enggak? Bisa dong. Pokoknya sudah lunas 400. Gak usah khawatir. Pasien terus. Siap nggak? Yakin ya? Yes. Ini kayaknya kesantet juga nih. Kena sihir janda. Ayolah hadirin, media untuk menangani santet, kita harus tahu cara menyantet. Jadi harus belajar santet. Boleh nggak belajar santet? Boleh. Itu tadi sampai nulis santet, bukan belajar santet namanya. Yang nggak boleh itu apa? Menyantet. Bahkan kita harus belajar santet, riwayat santet, biar tahu kamu ternyata santet itu tidak seperti di YouTube. Allahu Akbar, itu tenaga dalam, bukan santet. Beda lagi santet, beda dong. Kamu ini baca riwayat dong. Riwayat Labib bin Al-Asam ketika menyihir Nabi dibayar berapa? 3 dinar. Tadi saya bilang berapa? 1 dinar itu berapa? Di sana itu 1 dinar zaman Nabi itu setara kambing. 1 dinar kambing 1. Jadi kalau 3 dinar 3 kambing berapa? Kira-kira. Di sini 1 kambing berapa harganya? Lagi naik cas Pak. 2 juta. Jadi kalau 3 kambing berapa? 6 juta lah Bu. Kalau 2 kambing? 4 juta. 2 kambing 1 kerbau, beda lagi harganya. Ayo hadirin, jadi 6 jutaan nyantet Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa medianya? Rambut Rasulullah. Kenapa rambut? Pokoknya biar jin itu ya nggak salah sasaran, gitu loh. Jin yang sakti itu nggak salah sasaran. Kok ditembak Adi ini, lah kok yang kena ini berarti dukunnya bodoh. Ya, gak pernah pelatihan nyantet. Ayo hadirin, cara nyantet itu bagaimana? Begini. Jadi kalau kamu pengen menyembuhkan santet, harus tahu cara menyantet. Ta'allam tu syarrun la li syarrih walakin li tu'a. Lalu mau tertawa ngece ya kan? Itu ngomongi kok gak percaya. Jadi saya belajar keburukan supaya kalian tidak terjerumus ke dalamnya. Bukan ini mempelajari santet, itu bukan menyantet, tapi supaya tidak kesan. Itu loh Pak. Contoh, pernah belajar santet belum? Ini loh. Belum, makanya kesantet. Itu loh buktinya. Kamu harus belajar santet biar tidak kesan. Bagaimana cara nyantet? Begini. Nih, misalnya dukun. Cirinya dukun biasanya kulitnya hitam. Jarang yang bersih, ini jarang. Karena nggak pernah mandi biasanya ini. Harus pati geni itu puasa. Kalau di Jawa pati geni itu enggak kena air, enggak
kena masa cahaya nggak mandi sampai 40 hari. Bagi saya mati saja lebih kok betah. Udah nengok apa ini bisa dilihat tayamum tubuhnya itu. Langsung caranya itu begini. Ini dukun santet misalkan. Ini peminta santet. Ini tuh apa? Yang kena santet. Siapa namanya Pak? Santet. Apa? Iskandar. Adi. Jadi siapa? Reza. Pak Reza pengen nyantet Iskandar. Pak Kandar gitu aja ya. Pak Iskandar kerjanya apa? Petani, musuhnya petani. Gak mungkin petani musuhnya kiai, gak mungkin. Gak level. Biasanya orang Pak, kalau musuhnya cantik cuma 3. Pertama orang kaya. Kedua, nah itu. Tiga, nah, ketiga artis. Sampai kalau bojone ireng, pasti gak tiga-tiganya. Pacar itu loh Pak. Pak, pacar. Sugih gak, artis bukan, kiai karena 400. Alhamdulillah caranya itu bagaimana? Ini datanglah si meminta si Reza ini, keliru. Si Reza ini datang ke Adi. Mbah, kamu bisa nyantet nadar gak? Oh, wani piro? Wani sabaraha. Kalau orang Sunda apa namanya? Sabaraha. Wani sabaraha. Kalau pengen stroke 100 juta, lumpuh 80 juta. Kalau sekedar panu 400.000 aja lah. 400. Jadi ilmumu itu dibuat panu loh Pak. Ya Allah. Terus bagaimana? Nih 400 Mbak Dukun, Mbak Adi. Terus kalau Mbak Adi ada syaratnya lagi. Apa syaratnya Mbak Dukun? Apa syaratnya? Katanya Reza, Mbak Dukun, Mbak Adi, kamu harus ngambil tanah kuburan. Ngambil malam-malam di atas jam 12, pakai mulut. Ini misalkan tanah loh, medianya nggak harus tanah, nggak harus. Ada kembang, tanah kuburan, ada media api, angin, air, udara, api, angin, air. Kayak film Avatar. Loh, wah. Misalkan tanah kuburan lah ya, ngambil pakai mulut, terus mundur. Ini mundur begini, tanah. Caranya apa? Dono. Nah itu masuk. Terus dicapai sama Mbak Adi. Sim salabin jadi apa? Lempar di depan rumahnya si Andar sama si Reza ini. Kemudian si Khodam, nah ini namanya si Khodam itu Pak akan apa namanya tumbuh dari tanah kuburan ini. Berapa? Satu tanah kuburan 15 jin. Jadi kalau dia melangkah ini masuk keluar, masuk, kalau masuk tak enak, mau keluar masuk keluar, masuk keluar. Akhirnya si Khodam masuk ke tubuhnya si Nandar. Misalkan satu tanah kuburan biasanya katakanlah 15. Kalau masuk di Nandar 3, masih sisa berapa? Masih sisa berapa? 12. Masuk lagi ke istrinya 3, berarti masih sisa 9. 9. Anaknya 1. Masuk ke dia 3, berarti tinggal 6. Yang 6 kemana? Di rumahnya masih nunggu. Pertanyaannya bagaimana nyembuhkan? Towernya itu mana? Tower itu yang tanah kuburannya. HP-nya mana? Yang 15 tadi. Di tubuhnya ini, tubuhnya istri, tubuhnya anak, di rumahnya. Loh. Jadi logikamu gak main. Kalau ketika kamu ngomong ada orang di Jakarta, kalau nyembuhkan good, good 7 juta. Yuk gak main. Itu yang dikeluarkan di HP itu 1 misalkan. Dia pulang lagi, masuk lagi yang 4 ke tubuhnya, yang 6. Masuk lagi yang 4, berarti yang sisa di rumah tinggal berapa? Bingung. Tadi kan 6 yang di rumah, masuk 4. 2,
Berarti yang di tubuhnya berapa? Loh kok 4 toh? Tadi dikeluarin 1 kok. Bingung wes. Iya gara-gara otaknya udah dibawa tadi. Jadi gak semudah membayangkan, kamu harus tahu cara menyantet seperti itu. Maka nanti ketika kena santet, Mbak, masih sikil kakinya panas, tulang ekor panas, punggungnya berat, kepalanya pusing, ya atau tidak? Loh, kamu nggak kesantet ini loh tanyaan, iya kan? Oh, nggak percaya, iya atau tidak? Oh, nggak percaya. Maka orang kesantet cirinya ada 6, tulis. Yang pertama namanya Adi. Nah, yang pertama suka marah. Ciri-ciri orang yang terkena sihir.